Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum itu, mari kita ingat kembali mengenai poin-poin ini. Pendidikan dan pengajaran, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti dan sistem among. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Ki Hajar Dewantara menyebut pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai ruang berlatih dan tumbuhnya nilai kemanusiaan. Bicara tentang pendidikan, erat kaitannya dengan proses mendidik, yaitu proses menuntun kodrat tumbuhnya anak. Dalam dunia pendidikan, erat juga kaitannya dengan suatu proses, yakni proses pengajaran, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak. Nah, tadi kalau mendidik adalah proses menuntun tumbuhnya kodrat anak itu sendiri dibedakan atas dua faktor, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam adalah faktor yang sesuai dengan kondisi alam dan konteks lokal sosial budaya di mana anak itu tumbuh. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan global. Jadi, seorang guru atau seorang pendidik tidak dapat mendidik anaknya menggunakan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman di mana guru itu mendapat pendidikan, melainkan harus disesuaikan dengan zaman di mana anak tersebut hidup. Itu. Selanjutnya ada budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan keselarasan antara cipta rasa karsa dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk dapat memiliki kesadaran diri. Budi pekerti datang atau berawal dari keluarga. Keluarga ini tempat utama. Melatih budi pekerti anak. Poin yang selanjutnya adalah sistem among. Sistem among ini merupakan cara berpikir atau metode, di mana yang pertama, guru memahami secara utuh apa yang dapat ia bantu untuk anak didiknya. Kedua, guru mampu membangun semangat atau motivasi anak didiknya, sehingga anak didiknya dapat termotivasi dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, guru memberi saran dan rekomendasi. Nah, dalam sistem among ini terdapat 3 istilah yang dikenal dalam bahasa Jawa sebagai momong, among, dan ngemong. Momong ini merupakan merawat dengan penuh kasih sayang, lalu among ini merupakan memberi contoh, sedangkan ngemong merupakan proses keseluruhan, mengamati, merawat, dan menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya. Nah, lalu bagaimana idenya? Ide dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan yang berpihak kepada murid. Di sini saya telah memaparkan 4 ide besar saya. Yang pertama, mempersiapkan siswa. Artinya kita harus tahu juga bagaimana karakteristik siswa tersebut, sehingga kita dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa.
Kedua, ada proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentu kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi sesuai kebutuhan muridnya apa. Misalnya ada murid yang cenderung memiliki karakter untuk dapat menyerap informasi melalui visual, anak tersebut akan mudah. Maka guru harus menyesuaikan kebutuhannya, misalnya dengan memberikan pembelajaran melalui tayangan-tayangan atau melalui gambar-gambar tertentu. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara relevan, artinya pembelajaran ini harus disesuaikan tadi dengan zamannya, dengan keadaan yang sedang booming atau yang sedang hits ya, aktual, yang sesuai dengan kondisi peserta didik saat itu seperti apa. Lalu yang terakhir, memberikan penyegaran. Maksudnya apa memberikan penyegaran? Artinya dalam suatu proses melaksanakan pendidikan dan pengajaran, guru juga perlu melakukan yang namanya penyegaran. Salah satu contohnya yaitu ice breaking. Atau misalnya dalam salah satu pembelajaran, guru memberi kesempatan siswanya untuk bercerita. Adapun tantangan-tantangannya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu karakter siswanya yang banyak dan berbeda-beda. Nah, ini merupakan tantangan bagi guru untuk dapat menyesuaikan bagaimana kebutuhannya gitu. Solusinya misalnya dengan memetakan karakter-karakter mereka. Dalam satu kelompok dibuat misalnya karakter yang menyukai visual gimana. Lalu tantangan yang kedua yaitu adanya globalisasi dan revolusi industri. Nah, globalisasi ini memerlukan kecakapan guru dalam mengolah atau dalam menyebarkan kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di lingkungannya. Jangan sampai kebudayaan luar justru mendominasi diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengetahui kebudayaan yang ada pada lingkungan terdekatnya. Seperti itu. Solusinya yaitu dengan tadi melakukan pembelajaran yang relevan dengan kondisi sekitarnya, pembelajaran yang relevan. Lalu adanya masalah gap atau jarak antara zaman di mana pendidik itu mendapatkan pendidikan dengan zaman hidup peserta didiknya gitu. Nah, caranya gimana? Tadi pendidik harus belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan real pada zaman di mana peserta didik itu tumbuh. Adapun masalah yang keempat yaitu profesionalitas. Profesionalitas guru ini perlu ditingkatkan. Untuk apa? Yang pertama, untuk
melatih tadi kemampuan menyesuaikan untuk dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang relevan dan untuk mampu memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Diperlukan peningkatan profesionalitas guru tersebut. Nah, ini semua adalah pemaparan ide saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang perlu dikoreksi, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.